100 kata bijak falsafah hidup hari ini untuk hidup yang lebih baik. Bagian 2. 51. Jodoh karma mengikat setiap makhluk, bagaikan bayangan yang mengikuti tuannya. Pengorbanan dan pertolongan, pahit dan manis, datang dan pergi, terjalin dalam tali nasib. 52. Yang datang pasti datang, yang pergi pasti pergi. Jika waktunya tiba, tidak ada yang dapat menghindarinya. Setiap orang hanya perlu menjalani dengan ketulusan dan keikhlasan. Saat datang, syukurilah. Saat pergi, ikhlaskanlah. 53. Guru terbaik dalam kehidupan adalah pengalaman. Pengalaman terbaik dalam kehidupan adalah pencerahan. Pencerahan terbaik dalam kehidupan adalah melepaskan. 54. Kebaikan yang sederhana namun sangat berarti. Biarkan yang harus terbang, terbang bebas. Biarkan yang harus berenang, berenang bebas. Biarkan yang harus melangkah, melangkah, berlari dengan bebas. 55. Ketika kita menghadapi masa sulit dalam hidup, ingatlah itu buah karma yang harus kita lalui. Menerima kenyataan, bersabar melaluinya, semua akan membaik ketika karma baik berbuah. Setiap perjalanan kita tidak akan sia-sia. Setiap perjuangan kita tidak akan sia-sia. 56. Sedikit berkata, banyak bekerja. Sedikit meminta, banyak memberi. Sedikit mengeluh, banyak bersyukur. Sedikit berharap, banyak bertindak. Pikiran dan jiwa Anda akan tumbuh lebih kuat. 57. Pengendalian diri dimulai dari pengendalian pikiran. Pengendalian pikiran dimulai dari niat. Pengendalian dari niat dimulai dari melepaskan apa yang harus dilepaskan, menerima apa yang harus diterima. 58. Nasihat yang sederhana. Saat muda ingatlah saat-saat sulit. Saat sulit ingatlah akan tiba saat-saat mudah. Kesulitan dan kemudahan hidup adalah proses. Proses kehidupan adalah siklus yang harus kita terima. Hanya dengan begitulah kehidupan ini akan terasa lebih baik. 59. Terlarut dalam lamunan orang-orang menjadi lengah, kehilangan akal sehat. Terbuai oleh pujian orang-orang menjadi sombong dan mudah diperalat. Hidup dalam keserakahan, orang-orang kehilangan kebahagiaan sejati dan kehilangan empati. Dalam iri dengki hati, seseorang tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. 60. Tidak belajar dari pengalaman, seseorang menyia-nyiakan kesempatan dari waktu dan kesulitan yang ia hadapi. Mereka yang lebih bijak bahkan dapat belajar dari pengalaman-pengalaman baik yang mereka lalui. Mereka tidak terlena oleh kondisi nyaman dalam hidup mereka. 61. Orang pintar belajar dari pengetahuan yang mereka pelajari di sekolah dan kehidupan sehari-hari mereka. Orang bijak belajar dari pengalaman yang mereka alami dan juga pengalaman orang lain. 62. Orang bijak belajar beradaptasi dan menikmati setiap momen dalam hidupnya dengan bersyukur. Mereka tahu hidup akan menjadi lebih baik dengan pikiran positif yang mereka bangun dari rasa syukur. Ketika sesuatu tidak berjalan baik untuk mereka, itu hanya bagian kecil dari kisah luar biasa yang akan mereka torehkan dalam kehidupan mereka. 63. Kebiasaan yang buruk berasal dari pola pikir yang buruk. Untuk mengatasi kebiasaan yang buruk, ubah pola pikir Anda dan tantang diri Anda untuk keluar dari rasa nyaman yang dihasilkan dari kebiasaan buruk Anda. Sadarilah, rasa nyaman yang dihasilkan kebiasaan buruk hanya bersifat sesaat, sedangkan dampak buruknya di kemudian hari bersifat permanen. 64. Rasakan apa perubahan yang dirasakan mental, pikiran, dan kesadaran Anda untuk memahami energi baik dan buruk yang mempengaruhi diri Anda. Jika sesuatu hal memberikan dampak buruk pada mental, pikiran, dan kesadaran Anda, itu adalah pertanda hal tersebut mengandung energi negatif yang buruk untuk diri Anda. Begitu pula sebaliknya. Ini adalah rahasia untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. 65.
Kebenaran yang berusaha ditutupi bagaikan riak air yang mengaburkan bayangan bulan di permukaan air. Ketika riak itu tenang, bayangan bulan akan kembali terlihat jelas. 66. Api kemarahan akan membakar pikiran dan hati, menyisakan bekas luka perih dalam hidup. Dengan membiarkan kemarahan menguasai seseorang, seseorang membiarkan rasa sakit menguasai pikiran dan hatinya. Ketika api itu padam, penyesalan adalah luka rasa sakit yang membekas panjang dalam hidup Anda. 67. Jangan meremehkan sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang tak kasat mata itu dapat menyerang langsung ke alam bawah sadar Anda dan merusak menyakiti Anda dari dalam diri Anda. Ketika Anda menyadarinya, itu sudah menyerang mindset pikiran Anda. 68. Racun yang dikeluarkan mulut lebih berbahaya dari racun yang ditelan mulut Anda. Jadi jagalah lisan Anda, jangan sampai lisan Anda meracuni diri Anda dan orang lain. Sadarilah diam adalah berkah, banyak berkata menimbulkan masalah. 69. Kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan jauh lebih berharga dari segala harta duniawi. Ketika Anda sakit-sakitan, kekayaan Anda terasa tidak berarti. Ketika hidup Anda kacau, kekayaan terasa hambar. Ketika Anda dipenuhi kesedihan, kekayaan terasa tak berguna. 70. Hidup sehat, bahagia, berkecukupan adalah hidup paling indah. Ketika pengejaran keduniawian merusak kesehatan Anda, membebani hidup Anda sehingga tidak bahagia, membuat Anda merasa tidak pernah terkecukupi, hentikan langkah Anda. Dan mulailah temukan kesehatan, kebahagiaan, dan kepuasan dalam diri Anda, dalam sifat kesederhanaan dan rasa syukur. 71. Kita semua sama. Kita semua sedang mengantri. Mengantri saatnya tiba untuk menyatu dengan Yang Maha Esa dan alam. Isilah waktu menunggu kita dengan hal-hal positif, agar ketika tiba saatnya kita berangkat tanpa penyesalan, dan kita berangkat dengan membawa berkah. 72. Ketika seseorang memanfaatkan kedudukannya untuk menyusahkan orang lain, dan hanya memikirkan harta benda untuk dirinya pribadi, orang-orang seperti itu akan menghancurkan bangsanya. Mereka seperti perampok yang menari-nari atas penderitaan orang lain. Mereka seperti pembunuh yang membunuh masa depan yang lebih baik untuk bangsanya. 74. Kebanyakan kejahatan akan terungkap karena kejahatan lainnya. Oleh sebab itu mereka yang menyembunyikan kejahatan selalu dihantui oleh orang baik maupun orang-orang jahat seperti mereka. 75. Anda tidak akan bisa mengharapkan hasil yang berbeda dari apa yang sama yang Anda lakukan berulang-ulang. Perubahan dan inovasi menambah warna lebih pada hidup Anda, menguji sampai kemana bakat dan kemampuan Anda. 76. Tidak ada orang bodoh di dunia ini. Setiap orang dilahirkan dengan kelebihannya masing-masing. Anda tidak bisa menilai seekor burung dari kemampuannya berenang. 77. Belajar jauh sebelum Anda membutuhkan pengetahuan itu. Hidup dalam masa sekarang, hadapi saat ini. Berharap untuk hari esok dengan berbuat lebih di hari ini. Jangan berhenti belajar dan bertanya. Buatlah imajinasi Anda terbang tinggi untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang luar biasa. 78. Lembutlah pada orang lain dan keraslah pada diri sendiri. Hidup Anda adalah perjuangan luar biasa, kisah yang membuat orang lain berdecak kagum. Mereka yang menunggu mungkin dapat meraih hasil yang mereka nantikan, tetapi itu cuma hal-hal yang disisakan para pekerja keras. 79. Sebagai seorang guru, ajarkanlah pengetahuan, kreativitas, kegembiraan, dan sifat rendah hati pada murid-murid Anda.
Alam semesta memberikan terlalu banyak rahasia yang tidak kita ketahui. Namun dengan mengajarkan pengetahuan, kreativitas, kegembiraan, dan sifat rendah hati, Anda telah mengajarkan keluhuran di alam semesta ini. 80. Tampakkan diri Anda lemah ketika Anda kuat, dan kuatkan diri Anda ketika Anda lemah. Kerendahan hati dan keteguhan membuat Anda menjadi manusia yang unggul. 81. Kenali diri sendiri untuk menaklukkan musuh Anda. Kekalahan berasal dari kelemahan dalam diri Anda, bukan dari kekuatan lawan Anda. 82. Taklukkan segala sesuatu dengan prinsip keharmonisan. Ketika ancaman mendekat, buatlah diri Anda seolah-olah menjauh, begitu pula sebaliknya. Dapatkan keunggulan dari kekacauan batin lawan Anda. Buat ia menganggap Anda memiliki pedang terbaik. Namun Anda tidak memberi ancaman padanya, maka ia akan mundur karena tunduk karena percaya. 83. Besi terbaik sekalipun tidak akan mampu melawan karat. Manusia terkuat sekalipun tidak akan mampu mengingkari waktu. Ketika saatnya tiba, semua akan tiba. Ketika saatnya pergi, semua pasti akan pergi. 84. Pengetahuan terbesar dan terbaik adalah pengalaman. Pengalaman terbaik adalah kegagalan. Cara yang terbaik untuk belajar dari kegagalan adalah mencari penyebab kegagalan untuk tidak kembali gagal. 85. Ketulusan dapat menjadikan hal sederhana menjadi berarti, mengubah benci menjadi rindu. Tidak peduli itu bermakna atau tidak bermakna, jika dilakukan dengan tulus akan menyentuh hati orang yang mendengarkannya. 86. Tanda sejati dari kebijaksanaan bukanlah kecerdasan, tetapi kesadaran. Apa itu kesadaran sejati? Kesadaran sejati adalah pengendalian diri dalam pemikiran dan perbuatan. 87. Dalam kehidupan ini, 7 bagian ada di dalam diri, 3 bagian lagi ada di tangan yang Maha Esa. Berbuat maksimal belum tentu mendapat hasil maksimal, tetapi setidaknya peluang Anda jauh lebih besar daripada yang berbuat setengah hati. Daripada mereka yang berbuat setengah hati. Anda hanya perlu menambah 3 bagian itu dengan karma baik dan doa, maka semua akan menjadi sempurna. 88. Gunung yang tinggi tidak akan dapat menutupi sinar rembulan. Sifat yang keras tidak bisa menutupi kebaikan hati. Mereka yang terunggul adalah orang-orang yang menutupi kebaikannya yang tulus. Mereka tidak membutuhkan pujian dan balasan. Mereka menutupi kebaikannya dengan kata-kata yang keras dan tegas. Dari luar mereka terlihat seperti seekor singa. Dari dalam sosok mereka seperti Buddha. 89. Bagaimana mengubah dunia menjadi seperti surga? Itu tidak mungkin. Namun Anda dapat membuat orang-orang merasakan suasana surga dari diri Anda dengan menyebarkan kebaikan dan cinta kasih. 90. Mereka orang-orang yang mengajarkan dan menyebarkan kebajikan dan cinta kasih bagaikan oasis di tengah padang pasir, memberikan harapan di tengah kehidupan yang gersang. 91. Ketika sesuatu berjalan kacau, tidak sesuai apa yang Anda pikirkan, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan, biarkan kekacauan di pikiran Anda pergi bersama hembusan nafas yang keluar. Semua dalam kehidupan ini akan berlalu jika kita membiarkannya berlalu dari pikiran kita. Bagaikan air yang mengalir, tidak dipaksakan dan tidak menetap di alam sadar serta alam bawah sadar Anda. 92. Ketika seseorang menutup pikirannya karena keyakinan yang berlebihan pada suatu konsep, suatu pemikiran, atau suatu hal, pikiran orang tersebut dikendalikan, terkurung, dan kehilangan kebebasannya. Orang tersebut tidak mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk melihat menyadari banyaknya jalan menuju kebenaran. Tidak mampu melihat menyadari perbedaan dan keragaman dalam pandangan jalan kebenaran. 93.
Dengan fondasi akal sehat, kita mencari kebenaran agar pencapaian besar kita tidak menjadi kejahatan besar. Karena pemikiran terbesar bisa menjadi kebaikan terbesar maupun kejahatan terbesar. Dengan fondasi akal sehat dan kebijaksanaan, itu akan menjadi berkah untuk lingkungan di sekitar Anda, bahkan dunia. Ketika fondasinya runtuh, kita terseret ke dalam malapetaka. 94. Hal pertama yang harus dilakukan adalah jangan menerima sesuatu sebelum Anda mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Memahami sesuatu harus dengan pikiran yang jernih. Setiap apa yang Anda terima adalah pengalaman Anda yang membangun pikiran dan mental Anda. Ketika Anda menerima kepalsuan sebagai kebenaran, Anda terseret dalam kebodohan. 95. Rasakan dampak sesuatu hal yang dilakukan orang kepada mental pikiran Anda dengan pikiran yang jernih. Jangan sampai Anda dimanipulasi oleh pikiran tindakan orang lain. Ketika orang dan hal tersebut memberikan dampak negatif pada pikiran dan mental Anda, menjauhlah dan fokus pada diri Anda. 96. Ketika keraguan muncul, itu pertanda akal sehat Anda sedang bekerja untuk menemukan kebenaran. Keraguan itu tidak selalu negatif. Ketika kita bisa mengontrolnya sebagai alat analisa untuk membawa dampak positif bagi kita. 97. Setiap orang memancarkan energi negatif dan positif dari kesadarannya, mengeluarkannya dalam berbagai bentuk, dari mulai perkataan dan perilaku. Yang harus kita lakukan adalah menyadari mana yang positif dan negatif, bersinkronisasi dan menyerap yang positif dan melepaskan membuang yang negatif. 98. Ketika sesuatu hal buruk dilakukan pada saya menempatkan jiwa dan pikiran saya dalam posisi yang tinggi, sehingga hal tersebut terlalu rendah untuk mempengaruhi jiwa dan pikiran saya. 99. Khayalan sering kali memberikan kebahagiaan semu. Nantinya kita tetap harus menghadapi kenyataan itu. Lebih baik menguatkan mental pikiran kita untuk menghadapinya seperti seorang prajurit sejati yang siap turun ke medan pertempuran. 100. Keabadian adalah ketika kita menyatu dengan Yang Maha Esa dan alam semesta dalam pembinaan diri dan kesadaran hakiki. 73. Hidup ini singkat. Kita tidak punya banyak waktu untuk menunda-nunda apa yang kita ingin capai dalam hidup kita. Fokus pada tujuanmu dan belajar dari pengalamanmu. Kita tidak pernah tahu berapa lama kita diberi kesempatan dan berapa banyak kesempatan dapat datang kepada kita lagi.